Sekarang kita belajar relasi dan fungsi ya. Dulu kalian pernah dapat pasti di SMP. Sekarang saya akan membahas sedikit untuk mengingat kembali. Setelah itu lanjut ke fungsi komposisi. Nah, misal terdapat himpunan A yang anggotanya A, B, C, dan D. Dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 yang digambarkan dengan diagram panah. Diagram yang menggambarkan fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Himpunan A disebut domain atau daerah asal yang dinotasikan dengan DF sama dengan A sama dengan A, B, C, D, E di dalam kurung kurawal ya. Himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan yang dinotasikan dengan KF sama dengan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 di dalam kurung kurawal. Sedangkan 2, 3, 4, dan 5 dari himpunan B adalah range-nya ya, atau daerah hasil yang memetakan fungsi dari himpunan A dan himpunan B yang dinotasikan dengan F 2, 3, 4, 5 di dalam kurung kurawal, di mana RF adalah elemen dari himpunan B. Relasi dan fungsi sama-sama merupakan hubungan dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Yang membedakannya adalah cara memasangkannya saja, daerah asal dan ke daerah kawan. Untuk relasi, setiap anggota himpunan daerah asal atau domain boleh punya pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Kalau fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal diharuskan punya pasangan dan hanya tepat satu pasangan dengan anggota himpunan daerah kawan. Di sini terdapat beberapa diagram panah. Keempatnya merupakan relasi karena menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B. Tapi jika diperhatikan dari diagram pertama yang paling kiri, selain merupakan relasi, diagram ini merupakan fungsi karena setiap anggota domainnya dibedakan ke anggota kodomain tepat satu kali ya. Begitupun yang kedua, meskipun ada satu anggota di kodomain yang tidak memiliki pasangan, dia tetap dinamakan fungsi. Sedangkan yang ketiga, terdapat satu anggota dari domain dipasangkan lebih dari satu kali ke domainnya, sehingga diagram tersebut bukan merupakan fungsi. Yang keempat, terdapat satu anggota domain yang tidak dipasangkan ke domainnya. Jadi diagram yang keempat bukan merupakan fungsi. Lanjut soal yang pertama. Grafik manakah dari gambar berikut yang merupakan fungsi? Ya, dari sini titiknya adalah sumbu X dan kodomainnya sumbu Y ya. Jika kita perhatikan yang A, setiap titik di sumbu X dipetakan tepat satu kali ke titik sumbu Y. Misal titik A di sini dipetakan ke titik sumbu Y, yaitu di sini ya, titik FA. Dan misalkan titik B di sini dipetakan ke titik Y di sini, yaitu FB. Karena setiap titik di sumbu X dipetakan tepat satu kali ke titik sumbu Y, artinya gambar pada poin A merupakan fungsi. Saya tandai ya. Selanjutnya soal kedua, fungsi H didefinisikan sebagai H yang memetakan T kedua T kuadrat plus 5. Tentukan range untuk T sama dengan 0, 1, 2, 3. Artinya di sini kita punya fungsi HT yaitu 2T kuadrat plus 5. Selanjutnya kita akan mencari H0, H1, H2, dan H3. Untuk H0 artinya 0 akan kita substitusikan ke fungsi HT, yaitu T-nya diganti 0 kuadrat plus 5, yaitu 5. Untuk H1-nya menjadi 2 dikali 1 kuadrat plus 5, hasilnya 7. Untuk yang kedua, 2 dikali 2 kuadrat plus 5, yaitu 13. Dan untuk yang H3 artinya 2 dikali 3 kuadrat plus 5, yaitu 23. Sehingga range-nya adalah 5, 7, 13, dan 23. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Yang kedua, kita belajar tentang menentukan fungsi komposisi ya. Kemudian kita menentukan fungsi sebelah kanan, lalu menentukan fungsi sebelah kiri. Nah, ini semua maksudnya apa? Kita akan bahas lebih lanjut.
Nah, kali ini pembahasan agak lama, jangan lupa dicatat. Semoga paham ya. Oke. Apa itu fungsi komposisi? Fungsi komposisi adalah gabungan dari beberapa fungsi yang ada. Biasanya disimbolkan dengan bundaran. Nah, kayak O. Simbolnya kayak O ya. Fungsi kita sudah mengenal ya. Fungsi itu nama lainnya pemetaan. Nah, kalau dulu di awal kelas 7 hanya dijelaskan fungsi A seperti ini. Kita punya fungsi A, anggotanya adalah X. Kalau kita petakan dengan fungsi F kayak gini, maka diperoleh Fx. Fx ini artinya fungsi F pemetakan X menjadi Fx. Ini kalau di kelas 8 ya, di SMP. Nah, ini kalau di SMA dilanjutkan lagi. Tidak berhenti X dipetakan oleh F menjadi Fx, tetapi bisa dilanjutkan lagi dengan C ini. C itu adalah fungsi yang lain, bisa dikatakan fungsi G. Maka kalau dituliskan seperti ini, jadi fungsi G memetakan Fx. Fungsi menjadi seperti lambangan dalam kurung Fx. Atau kalau kita tuliskan menjadi Gfx, jadi G bundaran Fx. Ini namanya fungsi komposisi ya. Cara membacanya yaitu yang pertama X dibacakan oleh F dan hasilnya dipetakan oleh G. Jadi bacanya dari kanan ke kiri ya untuk memahaminya. Yang pertama F, kemudian G. Nah, dari sini kita tahu bahwa G bundaran Fx itu sama aja dengan G dalam kurung Fx. Ini rumusnya atau pengertiannya. Kalau F bundaran Gx seperti ini sama aja dengan F kurung Gx. Kalau G bundaran F itu F-nya di dalam ya. Ini definisinya, tolong dihafalkan, difahami. Jangan lupa catat. Nah, ini ada ilustrasinya. Kalau misalkan pizza ini adalah Fx, ya, pizzanya Fx, kemudian nanas itu Gx. Kalau misalkan ini F bundaran Gx atau F dalam kurung Gx, itu artinya Gx-nya kita masukkan ke dalam F. Nah, Gx itu apa? Nanas. Nanas dimasukkan ke dalam pizza, jadinya kayak gini. Nanas dimasukkan dalam pizza. Kalau misalkan G bundaran Fx atau dalam G dalam kurung Fx, itu artinya pizzanya dimasukkan ke dalam nanas. Jadinya kayak gini ya. Pizzanya kecil-kecil dimasukkan dalam nanas. Jadi beda ya. Beda antara G bundaran X dan G bundaran X berbeda. Ini contoh dalam kehidupan nyata seperti ini ya. Bisa dipahami ilustrasinya. Nah, lanjut ke contoh soal biar nggak bingung. Ini yang B ya, menentukan fungsi komposisi. Kalau kita mempunyai beberapa fungsi, Fx sama dengan 2x plus 5, Gx sama dengan 3x min 4, Hx-nya 1 min 2x. Nah, tentukan F bundaran Gx, yang kedua G bundaran Fx, nah, yang C G bundaran H, dan yang D F bundaran G bundaran H. Nah, yang pertama F bundaran Gx itu kan sama aja dengan F dalam kurung Gx, seperti yang tadi definisi tadi ya. Biasanya masih bingung, ini maksudnya gimana? Kita review dulu, mengingat kembali. Ingat kalau misalnya kita punya fungsi Fx sama dengan 2x plus 5, kalau kita ditanya Fa, maka x-nya kita gantikan dengan A. Kalau misalkan Fb, x-nya kita gantikan dengan B. Itu aljabar SMP ya. Kalau misalkan Fw, ya x-nya diganti sama P. Jadi ini selalu sama. Ya, x. Itu M ya M, kalau Z ya Z, dan seterusnya. Kalau misalkan F5, berarti F-nya diganti sama 5. 2 kali 5 tambah 5. Seperti itu ya. Jadi 10 tambah 5, 15. Kita mengulang zaman SMP ya. Gimana kalau F dalam kurung Gx? Jadi F-nya kita ganti Gx. Kita akan tahu bahwa Fx tadi kan sama dengan
2x plus 5. Nah, x-nya ini kita ganti dengan gx. Jadinya 2 kali gx tambah 5. Seperti itu. Nah, setelah itu kemudian gx-nya tadi apa? Gx-nya tadi kan 3x min 4. Nah, gx yang dalam kurung ini dimasukkan. Setelah itu kita dapatkan perkalian silang. 2 kali 3x 6x, 2 kali min 4 min 8. Min 8 ditambah 5. Nah, min 3. Sehingga diperoleh f bundaran gx-nya sama dengan 6x min 3. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Bisa dipahami ya. Lanjut ya. Sekarang yang B, g bundaran x. G artinya g dalam kurung fx. Jadi fx-nya kita masukkan ke dalam g. Nah, berarti gx-nya tadi apa? Gx-nya tadi kan 3x min 4. Kan 3x min 4. Nah, x-nya kita ganti dengan fx. Karena ini gx. Berikutnya, fx-nya diketahui adalah 2x plus 5. Maka yang di dalam kurung kita ganti dengan 2x plus 5. Sekarang kita tinggal mengalihkan silang. 3 kali 2x 6x ditambah 3 kali 5 15 min 4. Jadi plus 15 kurangi 4 11. Sehingga kita dapatkan g bundaran fx adalah 6x plus 11. Seperti itu ya. Berikutnya g bundaran h. G bundaran hx sama aja dengan g dalam kurung hx. Hx kita masukkan ke dalam g. Nah, gx-nya tadi kan 3x min 4. Berarti menjadi 3 kali hx min 4. Nah, kemudian hx-nya tadi kan diketahui 1 min 2x. Nah, ini hx-nya. Langsung dikalikan silang. Kita ketemu 3 min 6x min 4. Nah, sekarang 3 dikurangi 4, hasilnya min 1. Jangan lupa minnya ya. G bundaran hx adalah 6x min 1. Seperti ini. Gak bingung ya? Masih mudah. Yang D lebih rumit lagi. Jadi F bundaran G, lalu bundaran H. Jadi komposisinya 2 kali. Ada cara pertama ya. Ini ada 2 cara. Yang pertama kita masukkan dulu G bundaran H dulu. G bundaran H kita masukkan ke dalam fx. Kayak gini. Jadi ini G bundaran H X kita masukkan ke dalam F. Ini cara pertama ya. Lah F tadi apa? F kan 2x plus 5. Berarti kita tulis seperti ini. Karena kita tahu bahwa fx itu fungsinya adalah 2x plus 5. X-nya kita ganti dengan G bundaran H. Agak panjang memang, tapi nggak usah bingung ya. Anggap satu variabel aja. Nah, setelah itu kita tahu bahwa G bundaran H yang tadi yang C 6x min 1, jadi langsung 6x min 1 kita kalikan, tinggal kali silang. Itu hasilnya min 12x min 2 plus 5. Lalu min 2 plus 5 plus 3. Jadi diperoleh F bundaran G bundaran H adalah min 12x plus 3. Ini kita tulis F bundaran G bundaran H X sama dengan sekian. Sekarang cara yang kedua. Kalau tadi G bundaran H kita masukkan dalam X. Cara yang kedua adalah Hx ini. Hx kita masukkan ke dalam F bundaran G. Kita kan sudah tahu kalau F bundaran G tadi 6x min 3. Nah, 6x min 3. Nah, karena x-nya kita akan dengan hx, berarti 6hx min 3. Hx-nya tadi kan 1 min 2x. Jadi kita tinggal mengalihkan 6 min 12x min 3. 6 kurangi 3
3, berarti tinggal min 12x plus 3. Oke, seperti itu ya. Jadi menghasilkan hasil yang sama. Terserah mau pakai cara yang mana, cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, berikutnya menentukan nilai fungsi komposisi. Sama aja sebetulnya. Kalau kita punya F bundaran G, ditanyakan ada lagi nilainya 2. Nah, cara yang pertama yaitu kita mencari F bundaran G dulu, baru kita masukkan X-nya, kita ganti 2. Jadi F bundaran G berarti F GX masuk ke dalam F. Fx-nya kan 4x plus 1. Nah, x-nya kita gantikan dengan gx. Gx-nya tadi adalah 5x min 2. Sekarang tinggal dikali silang. Berarti 20x min 8 plus 1. Min 8 tambah 1 berarti min 7. Jadi kita dapat nilai F bundaran gx 20x min 7. Tapi ini ada nilai 2-nya ya. Jadi x-nya kita ganti 2. 20 kali 2, 40 kurangi 7, 33. Seperti ini ya. Nah, cara yang kedua, biar kalian punya variasi cara banyak, mencari G2 dulu. Nah, cara yang kedua ini mencari G2 dulu. Gx-nya kan 5x min 2. Langsung diganti 2, berarti 5 kali 2 min 2, 10 kurangi 2. 10 kurangi 2, 8. Setelah itu masukkan ke fx. Fx F bundaran G2 sama aja dengan F G2. G2-nya kan 8. Kita tinggal mengganti X-nya aja. Jadi tadi kan 4x plus 1. Ya, tinggal diganti jadi 4 kali 8 plus 1. Jawabannya adalah 32 tambah 1, 33. Jawabannya sama. Terserah pakai cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Pakai salah satu. Dari sini paham ya? Oke. Berikutnya adalah menentukan fungsi sebelah kanan. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita punya fx dan punya F bundaran gx. Yang dicari adalah gx-nya. Ada F, ada G. Nah, untuk yang sebelah kanan itu berarti yang kanan kan ditanyakan, G-nya ditanyakan. Yang sebelah kiri itu diketahui. Bagaimana caranya? Oke, lanjut. F bundaran GX ini adalah 6x min 7. Ini dari mana? Ini diketahui. Berikutnya, kemudian F bundaran GX kan sama aja dengan F dalam kurung GX. Kayak gini. Jadi kita proses sebelah kiri ya. Artinya GX kita masukkan ke dalam F. Sementara F-nya 3x plus 5. Jadi 3 kali GX tambah 5. Ini asalnya dari mana? Dari 3x ditambah 5. X-nya diganti sama GX. Setelah itu GX-nya kan nggak tahu, kita biarkan saja. 5-nya pindah ke kanan, kan jadi min 7, min 5, min 12. Karena di sini masih ada 3, kita harus mengalihkan. Dibagi ya, karena ada variabelnya. Ntar, saya ganti warna. Jadi GX sama dengan 6x min 12 per 3. Jadi bagi ya. Kalau sudah per 3, kita bagi dua-duanya. Yang ini jadi 2, yang ini jadi 3. Berarti GX-nya sama dengan ini 4, keliru. 12 bagi 3, 4. Jadi jawabannya adalah GX sama dengan 2x min 4. Ya, dari sini paham ya. Oke, contoh yang kedua. Sekarang GX
sama dengan X min 9, G bundaran F-nya 3X plus 2. Ini soalnya sama dengan nomor 1, hanya saja yang diketahui F GX-nya. Yang tadi kan GX-nya tidak ketahui, sekarang GX-nya yang diketahui. Yang ditanyakan sekarang Fx. Tinggal kita masukkan aja. G bundaran Fx tadi kan 3X plus 2 diketahui. Kemudian yang ditanyakan Fx, maka Fx-nya kita masukkan ke dalam G. Sementara tadi Fx min 9 di atas. Jadi tinggal dibalik. X min 9, X-nya diganti Fx. Setelah itu min 9-nya pindah ke kanan, sehingga diperoleh Fx sama dengan 3X plus 11. Nah, silakan dipahami. Jadi untuk menentukan fungsi sebelah kanan kalau ditanyakan cukup mudah. Tinggal dimasukkan, kemudian kita proses melakukan melalui aljabar ya. Selanjutnya, nah ini menentukan fungsi sebelah kiri. Nah, sebelah kiri agak lumayan sulit. Nah, kita punya Fx yang ditanyakan fungsi yang sebelah kiri ya. Ini ditanyakan, tapi yang sebelah kanan sudah diketahui. Kebalikan seperti tadi. Ini sengaja saya buat seperti ini supaya mudah ya. Biasanya kalau yang ditanyakan yang paling bawah. Oke, ini diketahui. Caranya bagaimana? Yang pertama kita tulis dulu F bundaran Gx sama dengan 6X plus 11. Kemudian F bundaran Gx, Gx-nya masuk ke F. Setelah itu kita proses. Nah, Gx-nya kan X min 5. Jadi F dalam kurung X min 5 sama dengan 6X plus 11. Setelah ini ingat ini nggak bisa pindah ruas ya, karena ini yang diketahui yang dalam dan ini juga perkalian. Nah, kita buat misalkan X min 5 sama dengan P. Jadi ini adalah P. Nah, karena X min 5 sama dengan P, karo X berarti pindah ruas min 5 nya jadi plus. X sama dengan P plus 5. Benar ya? Setelah itu kita peroleh Fx min 5. Ini diketahui yang tadi, kan sama aja, saya tulis lagi. Nah, karena X min 5 sama dengan P, berarti Fp sama dengan 6P plus 5. Ini dari mana Pak? Ini dari X sama dengan P plus 5. X sama dengan P plus 5. X-nya kan buat permisalan kan ya. Tinggal kita kali 6P plus 30 plus 11. Karena 6 kali P 6P, 6 kali 5 30 plus 11. Maka kita peroleh 6P plus 33. Karena yang di sini ini kan sama. P ini juga P. Kalau diganti A, diganti A. Kalau M, diganti M. Kalau diganti X, jadi 6X plus 33. Karena ditanyakan Fx, berarti sudah selesai. Seperti itu ya. Bisa difahami? Oke, contoh sekali lagi supaya lebih paham. Contoh yang kedua. Ini kita punya Fx yang ditanyakan. Lalu yang diketahui F bundaran Gx sama dengan 10X min 4. Yang F-nya nggak diketahui, Gx-nya diketahui. Kita masukkan dulu seperti biasa. F bundaran Gx sama dengan 10X min 4. Kemudian F bundaran Gx artinya F dalam kurung Gx. Nah, Gx-nya tadi 2X min 1. Setelah ini kita menggunakan permisalan. Caranya seperti tadi, yang dalam kurung kita misalkan P atau A atau Z terserah. Saya misalkan P lagi. Nah, 2X min 1 sama dengan P. Setelah itu kita peroleh, kita jadikan X sama dengan. Nah,
min 1-nya pindah ruas jadi plus, 2x sama dengan P plus 1. Kemudian ada angka 2 jadi pembagian. Ingat ya, kita jadikan X sama dengan. Setelah itu terdapat, kita tulis lagi, diketahui bahwa ini tadi P, maka bisa kita tulis FP sama dengan 10 dalam kurung P plus 1 per 2. Nah, X-nya kita ganti permisalan tadi. Ya, dari yang ini. Karena didapatkan bahwa X itu sama dengan P plus 1 dibagi 2. Sehingga yang X-nya yang ini tinggal kita gantikan saja. Nah, setelah itu kita akan sederhanakan. 10 dengan 2 coret-coret, tinggal 5. Berarti 5P plus 1 min 4. Ya. Lalu kita kalikan SCTV 1 untuk semua. 5 kali P, 5P, 5 kali 1, 5. Dikurangi 4. Jadi FP-nya 5P plus 1. Karena di sini masih P-nya sama, maka kita tinggal mengganti X. Jadi Fx sama dengan 5X plus 1. Ya, jadi seperti ini ya. Semoga bisa difahami. Nah, sekarang kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, ini definisi dari F bundaran Gx adalah F dalam kurung Gx, kemudian G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Seperti ini ya caranya. Yang kedua, bahwa didapatkan F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Jadi tidak berlaku bolak-balik. Kemudian untuk menentukan fungsi sebelah kanan, caranya tinggal ini ya. Yang maksud sebelah kanan, yang kanan ditanyakan, yang kiri diketahui. Tinggal dimasukkan, tinggal diproses melalui aljabar. Yang jadi masalah adalah yang ditentukan sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri tanyakan, yang kanan diketahui. Maka kita menggunakan permisalan. Setelah permisalan kemudian kita proses. Prosesnya agak panjang seperti tadi, tapi saya harap bisa ya. Oke, dari sini kesimpulannya. Oke, terima kasih.